Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pembelajaran Al-Quran menggunakan metode qiraati. Saya, pemateri pertama Anggira Masa Putri, NIM T 2018-1403, akan menjelaskan sedikit pengertian tentang apa itu metode qiraati. Metode qiraati disusun oleh Ustadz Haji Dahlan Salim Zarkashi pada tahun 1963. Metode qiraati ialah membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sistem pendidikan dalam metode qiraati atau kenaikan kelas atau kenaikan jilid tidak ditentukan oleh seberapa lama dia belajar, tapi ditentukan oleh kemampuan masing-masing individu atau perseorangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanwar Ahmad Zaldi dengan NIM T 2015-1009. Di sini saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan tentang sejarah metode qiraati. Metode qiraati disusun oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi pada tanggal 1 Juli tahun 1986. Berawal dari ketidakpuasan dan prihatin melihat proses belajar mengajar Al-Quran di madrasah, musola, masjid, dan lembaga masyarakat muslim yang pada umumnya belum dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hal itu dilakukan Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi untuk merombak atau mengkaji dan melakukan pengamatan kepada lembaga-lembaga tersebut dan menilai bagaimana metode yang digunakan oleh pengajar atau guru-guru di sana. Dan ternyata itu dinilai lambat, ditambah sebagai guru ngaji yang masih asal-asalan. Jadi banyak orang atau guru-guru yang membaca Al-Quran tidak dengan tajwid yang benar. Itulah yang menggugah Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi untuk menggunakan metode qiraati ini. Berkat hal itulah yang mendorong almarhum Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi pada tahun 1963 memulai menyusun metode baca tulis Al-Quran yang sangat praktis. Berkat inayah Allah, beliau telah menyusun 10 jilid yang dikemas sangat sederhana. Almarhum Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi juga dalam perjalanan menyusun metode baca tulis Al-Quran sering melakukan studi banding ke berbagai pesantren dan madrasah Al-Quran hingga pada bulan Mei 1986 sampai ke pesantren Sedayu Gresik, Jawa Timur. Penerapan metode pembelajaran qiraati itu ada dua. Nah, ini tahap mengajar secara umum dan juga tahap mengajar secara khusus. Tahapan mengajar secara umum diberikan menjadi beberapa klasifikasi. Pertama, ada tahap sosialisasi, yaitu tahap penyesuaian dengan kesiapan dan kemampuan murid serta mengusahakan murid tidak ada rasa terbebani saat kegiatan belajar mengajar qiraati. Kedua ialah kegiatan terpusat, yaitu guru menjelaskan contoh dari bacaan-bacaan yang ada dalam buku metode qiraati, sedangkan murid hanya menyimak dan memberikan contoh bacaan dari sang guru. Kemudian ada kegiatan terpimpin, yaitu guru memberi komando atau aba-aba, ketukan, dan yang lain sebagainya, dan murid membaca secara klasikal, yaitu membaca bersama-sama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru. Dan guru di sini tugasnya hanya membimbing dan mengarahkan saja. Yang selanjutnya ialah kegiatan klasikal, yaitu murid itu membaca bersama-sama. Ini misal ada dua kelompok ya, yang satu membaca satu kelompok lain membaca, yang lain menyimak, kemudian bergantian. Nah, itu metode klasikal, kegiatan klasikal, Yang terakhir ada kegiatan individual, yaitu secara bergantian satu persatu murid membaca pada baris atau satu halaman tergantung kemampuan murid, sedangkan murid yang lain hanya menyimak saja. Kemudian ada tahap mengajar secara khusus,
itu dibagi menjadi beberapa hal juga. Yang pertama ialah persepsi, mengulangi materi pelajaran yang telah diajarkan sebelumnya dan memberi contoh serta menerangkan materi pelajaran yang baru. Yang kedua ada pemahaman konsep, yakni guru memberikan materi baru, pelajaran misal ilmu tajwid. Nah, setelah nun sukun dan tanwin lanjut ke bacaan gharib misalkan. Serta mengusahakan murid untuk memahami materi yang sedang diajarkan. Yang kedua ialah pemahaman. Pemahaman di sini dimaksudkan untuk guru selalu mengevaluasi, selalu melatih para murid, para siswanya untuk membaca Al-Quran. Yang kelima dan yang terakhir, sekaligus yang terakhir ialah keterampilan, yakni latihan secara individu untuk mengetahui kemampuan atau kelancaran murid dalam membaca, sekaligus mengevaluasi materi yang telah diajarkan oleh sang guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salimah, qaribah, katibah, sajidah, rahimah, wa'idi, tahirah, waghibah, zalimah, sarifah, karihi, syahidah, safiha, falika, karimah, maridah, ratibi, jahilah, majidah, arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arianto, NIM 2018-1423. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan juga kelebihan membaca Al-Quran menggunakan metode qiraati. Kelebihan dari membaca qiraati yang pertama ialah metode ini sangat praktis dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, karena dalam metode ini seorang guru dan juga murid bisa sama-sama menerapkan metodenya bersama. Yang ketiga, seorang murid yang mempelajari metode qiraati hanya perlu mendengarkan lantunan-lantunan contoh dari seorang guru yang membaca menggunakan metode qiraati. Kemudian yang keempat, metode ini jika sudah khatam bisa langsung meneruskan dengan bacaan gharib. Yang terakhir, ketika santri sudah lulus 6 jilid, dia akan mendapatkan syahadah untuk menandakan kelulusannya. Kemudian untuk kekurangan dari metode qiraati ini, yang pertama, santri tidak bisa memulai belajar mulai dari mengeja satu persatu huruf hijaiyahnya. Yang kedua, santri yang belum memahami huruf hijaiyah akan kesulitan. Yang ketiga, seorang santri yang begitu lama untuk mempraktekkan juga akan ketinggalan tentunya, karena metode ini tidak bisa lulus hanya dengan hitungan bulan atau tahun. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya dan salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.